Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam kondisi baik seperti partner saya yang di sebelah sana sudah sangat cerah dengan pakaian. Ya, ini menggambarkan semangat saya hari ini, Vena, untuk menemani pemirsa di rumah. Ini jam makan siang, jam istirahatnya. Yang pastinya kita sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Kita langsung saja ke informasi pertama. Ya. Ada seorang pengemudi mobil SUV yang memamerkan yang diduga ini adalah senjata api kepada pengendara lainnya di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Ya, pihak kepolisian langsung memburu pengemudi tersebut yang viral di media sosial. Inilah video yang diunggah oleh akun Instagram @wargajakarta.id yang memperlihatkan adanya perselisihan antara dua pengendara roda 4 di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur pada hari Sabtu lalu. Terlihat pengemudi Pajero berwarna hitam dengan arogan mengacungkan diduga senjata jenis pistol kepada pengendara yang berada tepat di sampingnya. Video ini kemudian viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari warganet. Atas hal ini, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indriadi mengatakan, Polsek Keramat Jati bersama Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Polisi juga masih menyelidiki siapa pengemudi yang diduga mengacungkan senjata jenis pistol itu, serta mendalami kelengkapan senjata yang diacungkan kepada pengendara lain tersebut. Rekan-rekan kami dari Polsek Keramat Jati sudah melakukan olah TKP, di backup juga oleh teman-teman dari Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk melakukan pendalaman. 4 orang saksi sudah dilakukan pengambilan keterangan, antara lain beberapa orang security, kemudian ada pengamen, ada tugas parkir juga ya. Ini sedang dilakukan pendalaman. Tidak perlu yang bisa merugikan, yang membuat rasa takut, ya benda ini juga nanti akan didalami. Ini siapa orangnya, apakah benda yang dipamerkan ini juga betul senjata api atau tidak, ini masih dilakukan pendalaman. Pihak kepolisian mengimbau kepada para pengendara agar selalu bersabar dan juga tertib berlalu lintas hingga tidak menimbulkan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dari Jakarta, Robin Fredri, TV One mengabarkan. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Aksi sadis 8 orang kelompok begal yang beraksi di Jalan Ngagel, Gubeng, Kota Surabaya terekam kamera CCTV. Para pelaku mengeroyok dan membacok korbannya dengan senjata tajam. Inilah rekaman CCTV saat korban, pria berusia 24 tahun yang akan menjemput istrinya bekerja di Adang dan dikeroyok sekelompok begal di Jalan Ngagel Jaya, Gubeng, Kota Surabaya. Aksi begal ini tergolong sadis. Pelaku membabi buta, mengeroyok korban dengan memukul, bahkan sampai membacok korbannya dengan senjata tajam. Berbekal bukti rekaman CCTV, tim buru sergap Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil meringkus 8 orang pelaku. Mirisnya, 6 orang pelaku masih anak-anak di bawah umur, sementara 2 orang lainnya sudah dewasa. Kemudian ada segerombolan, ya itu tadi kelompok yang pelaku itu melintas. Setelah melintas, di sana melihat ada korban di situ. Pelaku rombongan itu putar balik, kemudian tiba-tiba mengeroyok, ya ada yang memukul, ada yang membacok, ya membacok itu 3 kali, itu pelaku anak di bawah umur. Kemudian yang pelaku 2 orang di belakang itu memukul bagian wajah dan bagian tubuh korban. Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan senjata tajam dan stik golf yang digunakan pelaku untuk memukul korban. Polisi juga mengamankan 4 unit sepeda motor yang digunakan para pelaku sebagai sarana aksi begal. Atas perbuatannya, 6 pelaku anak-anak dilakukan pembinaan. Sementara 2 pelaku dewasa disangkakan pasal 365 KUHP terkait pencurian dengan kekerasan, serta pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan
serta Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zainal Azhari, TV One mengabarkan. Pemirsa, buntut video viral yang memperlihatkan aksi kekerasan dari seorang guru kepada muridnya di Cirebon, Jawa Barat, orang tua korban kini melaporkan oknum guru ke Mapolres Cianjur, maksud kami. Orang tua korban siswa yang menjadi korban penganiayaan salah seorang guru SMA N2 Cianjur saat berada di dalam kelas akhirnya membuat laporan ke Mapolres Cianjur. Orang tua korban meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan oleh SMG guru matematika di SMA Negeri 2 Cianjur tersebut. Ditangani unit PPA Satreskrim Polres Cianjur mengungkapkan kasus dugaan kekerasan oleh guru terhadap muridnya ini kini naik ke tahap penyidikan. Setelah menerima bukti rekaman video dan hasil visum korban serta memeriksa 6 orang saksi mulai dari pihak korban, pihak sekolah dan perekam video, polisi pun menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Meski demikian, untuk terlapor yang diduga melakukan aksi kekerasan hingga kini statusnya masih sebagai saksi terlapor dan baru dimintai keterangan awal atas kasus yang belakangan viral di media sosial ini. Tim penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi sekitar 6 orang, mulai dari orang tua korban, termasuk korban, kemudian saksi-saksi yang di tempat, kemudian yang merekam video tersebut. Dan kemarin juga sudah digelarkan dan sudah naik ke penyidikan. Nanti hari Rabu ini terhadap terlapor akan kita lakukan pemanggilan sebagai saksi. Sebelumnya viral di media sosial video dugaan tindakan penganiayaan terhadap siswa SMA oleh oknum guru di Cianjur, Jawa Barat. Dalam rekaman video berdurasi 17 detik ini, nampak seorang guru perempuan tengah menarik, mendorong hingga diduga melakukan pemukulan terhadap seorang siswa laki-laki. Diduga pemicunya hanya karena sang murid membalas senyuman dari temannya yang berada di luar kelas. Sang guru merasa ditertawakan hingga tersinggung dan akhirnya melampiaskan amarahnya kepada muridnya. Dari Cianjur, Jawa Barat, Heron Syah, TV One mengabarkan. Dari Cianjur, Jawa Barat, kita beralih menuju Sidoarjo, Jawa Timur. Pemirsa, hindari razia balap liar. Puluhan pelaku dan penonton balap liar di Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur nekat sembunyikan motor di Semak Belukar. Seluruh pelaku dan penonton balap liar langsung dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk diperiksa dan diamankan. Ayo yang masih sembunyi silakan keluar, saya hitung. 3 mundur, 3, 2. Upaya tegas petugas menangani aksi balap liar terus dilakukan oleh aparat Satlantas Polresta Sidoarjo. Dalam razia balap liar yang digelar di Ekstol Jabon, Sidoarjo, polisi mengamankan puluhan motor milik pelaku dan penonton balap liar. Puluhan pelaku dan penonton balap liar lari dan bersembunyi di balik semak belukar yang ada di sekitar lokasi balap liar. Mana rumahnya? Petugas mengejar para pelaku dan penonton balap liar, menemukan kendaraan milik pelaku dan penonton balap liar ini di balik semak belukar. Ayo jalan, Le. Rumahmu mana, Le? Setelah diminta keluar dari balik semak belukar, pelaku dan penonton balap liar ini kemudian dikumpulkan di lokasi balap liar untuk kemudian dibawa ke Mapolresta Sidoarjo untuk diperiksa dan diamankan kendaraannya. Satuan Lalu Lintas Polresta Sidoarjo melaksanakan kegiatan operasi razia balap liar. Ini berawal dari adanya pengaduan masyarakat masuk ke Polresta Sidoarjo, kemudian kami tindak lanjuti. Kemudian untuk lokasinya sendiri berada di Kecamatan Jabon. Ini yang familiar terdengar ini namanya adalah tol pedot, tol yang tidak sudah digunakan lagi. Jabon.
Polisi akan mengembalikan kendaraan milik pelaku dan penonton balap liar jika kendaraan dilengkapi dengan dokumen dan perlengkapan kendaraan sesuai aturan yang ada. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Sudah habis panas. Pemirsa, warga di Palembang Betung, Banyuasin, Sumatera Selatan ramai-ramai mengambil tumpahan minyak dari sebuah truk yang terperosok di saluran air. Peristiwa terjadi saat truk Fuso pengangkut minyak CPO kelapa sawit milik PT Kasih Agro Mandiri tidak kuat menanjak dan berjalan mundur di atas tanjakan. Akibatnya hilang angin rem, truk menabrak mobil MPV yang berada di belakangnya. Truk tersebut terperosok dan berhenti di dalam saluran air dengan kondisi tangki bocor, sehingga minyak mengalir keluar dari tangki mobil tersebut. Melihat kejadian tersebut, warga di sekitar beramai-ramai mengambil minyak yang tumpah. Tidak ada korban dalam kecelakaan ini, pemirsa. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Kepolisian Polres Metro Tangerang Kota masih menyelidiki kasus kematian pasangan suami istri yang ditemukan di rumahnya di Komplek Metropolitan di Jalan Katlea Astri 2 Blok G3, Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Penemuan mayat pasangan suami istri yang penuh luka tusukan di Komplek Metropolitan di Jalan Katlea Astri 2, Blok G3, nomor 18 Cipondo, Kota Tangerang, Banten, masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Pasutri berinisial BK 70 tahun dan RB 65 tahun tewas mengenaskan dengan penuh luka tusukan. Peristiwa ini diketahui saat keluarga korban ingin menjenguk kedua pasangan suami istri yang tidak terlihat sejak Minggu malam. Dari hasil olah TKP, ditemukan sebuah buku catatan wasiat yang berada di dekat korban laki-laki yang bertuliskan apabila dirinya meninggal, warisan boleh diambil keluarganya. Selain itu, korban juga meminta dibayarkan hutang serta mayatnya dikremasi. Masalah suami istri, jadi seperti itu. Untuk motifnya sendiri, Pak? Yang surat itu yang tulis dari... Ya, ini sedang kita dalami. Ya, siapa yang menulis itu, kan itu. Isinya apa, Pak? Pencurian kah atau memang keduanya ada KDRT, Pak? Ini masih kita dalami, makanya kita belum bisa menyimpulkan. Nanti setelah semua ya hasil, baik itu dari Puslapor, kemudian Dokpol, kemudian dari barang bukti ini kita lakukan telaah, ya kan. Nanti setelah kita simpulkan kita akan sampaikan, ya. Jadi saat ini kami masih lakukan penyelidikan, klarifikasi dan nunggu hasil dari pemeriksaan dari hasil olah TKP. Petugas masih menunggu hasil Puslapor Mabes Polri dan kondisi rumah korban telah dipasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang, Banten, Rusti Muslim, TV One mengabarkan. 3 dari 4 tersangka pemerkosaan disertai pembunuhan yang mayatnya ditemukan di TPU Talang Kerikil, Palembang, ditempatkan di Panti Rehabilitasi Anak Berhadapan dengan Hukum Sumatera Selatan. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada ratusan siswa di Bamang Tengah, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Tengah, di Kalimantan Tengah, terpaksa belajar di musola. Ya, karena bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 tempat mereka belajar akan dipugari setelah 54 tahun belum tersentuh proyek perbaikan dari pemerintah akibat sengketa lahan. Ratusan siswa sekolah dasar memenuhi Musola Ar-Raudhah di Jalan Mukhran Ali Gang Tauhid untuk belajar. Mereka merupakan siswa SDN 1 Bamang Tengah yang tengah mengungsi sementara. Meski harus belajar di lantai teras musola, mereka semangat belajar
karena sebentar lagi bangunan sekolah tempat mereka menimba ilmu akan dibangun ulang. Setelah 54 tahun berdiri, SDN 1 Baamang Tengah belum pernah tersentuh perbaikan dari pemerintah akibat sengketa lahan. Hal itu membuat bangunan sekolah yang berbahan kayu rusak parah, bahkan terbilang jauh dari kata layak. Setelah permasalahan sengketa lahan selesai, pemerintah kabupaten akhirnya dapat membangun gedung sekolah baru. Ini harus disterilkan karena nanti masuk alat berat dan lain sebagainya untuk keamanan siswa dan siswa tetap belajar. Jadi kami dipinjamkan musola di Gang Tauhid. Kemudian di situ juga ada 3 kelas untuk belajar IKO juga dipinjamkan. Itu kemarin jadi masyarakat sini sangat antusias membantu. Karena apa? Karena mereka sangat merindukan sekali gedung baru di sini karena Pembangunan gedung SDN 1 Baamang Tengah dimulai pada 14 September dan akan ditarget rampung sebelum akhir tahun. Dari Sampit Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Pemirsa, Muhammad Ridwan, 16 tahun, seorang siswa di sebuah SMK di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, tewas akibat dianiaya. Bagian kepala korban ini mengalami luka yang serius, pemirsa, sehingga korban menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit RSUD Ciawi. Keluarga Aidil Fitri di Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor Tengah, dirundung duka. Anak keduanya bernama Muhammad Ridwan, 16 tahun, yang baru duduk di kelas 10 sebuah sekolah SMK swasta di Megamendung, Bogor, meninggal dunia akibat dianiaya oleh pelaku yang kini tengah diburu polisi. Kini, ayah dan ibu korban masih dalam kondisi berduka. Mereka kini hanya bisa berziarah di atas pusara anaknya yang telah dimakamkan. Awalnya sang anak meminta uang sebesar Rp5.000 sore hari menjelang asyar. Lalu menjelang maghrib, korban menelpon ayahnya dan mengaku dianiaya oleh seseorang yang membuatnya sempoyongan. Saat dijemput ayahnya, korban dalam kondisi lemah. Diduga ia dianiaya pria yang menaruh kesal atau dendam kepada korban. Ya, dan untuk mengetahui kronologis kejadian sudah terhubung bersama kami pemirsa, ada Ibu Siti Maslihat, Ibu Muhammad Ridwan, 16 tahun, yang meninggal dunia setelah dibully, diduga dibully. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Siti. Waalaikumsalam Ibu. Oke, Ibu Siti, ini Bu Siti dan juga keluarga pada saat mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang dialami oleh anak Ibu, ini lewat siapa Bu yang mengabarkan dan ceritanya seperti apa yang disampaikan kepada Ibu dan keluarga? Awalnya begini Ibu, jam 3 sore dia pergi main ke rumah temannya. Dia pergi main jam 3, tapi jam menjelang maghrib dia telepon ayahnya, minta dijemput, dia udah dalam kondisi sakit. Gitu Ibu. Oke, dijemput dalam kondisi sakit. Tapi sebelumnya ditelepon, apakah kemudian almarhum menjelaskan secara detail begitu siapa pelakunya, kemudian apa yang dilakukan, kondisinya saat itu seperti apa? Dia menjelaskan di rumah Ibu, siapa yang memukul dia, masih bisa dimintai keterangan sama saya. Habis itu saya bawa ke klinik setempat terdekat. Ternyata udah tidak bisa ditangani, lalu saya bawa ke RSUD Ciawi. Pada saat itu apa yang dijelaskan Bu? Ciri-ciri dari pelaku ini sebenarnya siapa dan usia berapa dan mungkin ada masalah apa? Kalau mengenai motif dia belum bisa menjelaskan, tapi kalau inisial dia udah bisa menyebutkan. Dari situ kita menemukan titik terang. Langsung dari tim Polres Bogor dan Kanit Polsek Cisarua memburu pelaku Ibu. Begitu Ibu.
Ibu Siti mengenal tidak dengan pelaku yang sudah disebutkan almarhum dan apakah jumlahnya lebih dari satu? Kalau mengenal pelaku enggak Ibu, kalau temannya saya kenal karena dia suka main ke rumah. Oke. Jadi keluarga ini tidak mengetahui ya apa sebetulnya yang menjadi penyebab ataupun motif dari pelaku memukuli anak ibu begitu sampai pada akhirnya meninggal dunia. Iya, masih digali Ibu masalah motif, kita belum bisa menyimpulkan. Saya serahkan semua ke Polres Unit PPA Bogor Ibu. Mudah-mudahan semua terungkap dan si pelaku diberi hukuman yang seimbang, seadil-adilnya itu Ibu ya. Amin. Baik, Ibu Siti, ini artinya korban meninggal dunia di rumah sakit ya setelah melakukan sejumlah upaya perawatan begitu ya. Kita boleh tahu Ibu bagaimana sosok adik Ridwan ini sehari-harinya di dalam keluarganya, kemudian bagaimana sosok dari Muhammad Ridwan ini? Dia kesehariannya Ibu, semua orang bilang dia baik, cenderung pendiam. Makanya saya nggak percaya ada orang yang tega itu berbuat keji terhadap anak saya. Bahkan pihak pelaku pun nggak percaya kalau anak sebaik itu bisa meninggal di tangan orang. Itu Ibu. Oke. Ridwan pernah cerita nggak Bu? Ada masalah begitu dengan siapa, teman atau siapapun? Selama ini nggak ada Ibu, baik-baik aja. Baik. Bu Siti tadi Ibu menyebut pelaku itu artinya maksudnya yang dimaksud ini adalah sudah dilaporkan begitu atau sudah diamankan polisi atau bagaimana? Udah Ibu, untuk keterangan lebih lanjutnya kita masih nunggu perkembangan dari pihak Polres Bogor Ibu. Kalau pelaku udah diamankan. Okay. Ada berapa jumlahnya Bu? Baru satu Ibu. Oke, tapi setidaknya sudah bisa diketahui identitasnya ya Bu, masih dalam pemburuan pihak kepolisian, begitu Bu Siti? Iya Ibu, udah diketahui, iya. Karena yang pertama mukul itu dia pelaku utamanya. Baik, nah ini kan pelaku sudah ditangkap ya Bu ya, dan kemungkinan mungkin masih ada pelaku lainnya begitu yang masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Nah, apa pesan Ibu mungkin atau harapan Ibu terhadap pelaku yang saat ini sudah diamankan pihak kepolisian? Harapan saya dia diberi hukuman yang seimbang, hukuman yang seberat-beratnya. Saya pasrahkan cuma ke pihak yang berwenang. Saya juga mengucapkan terima kasih ke pihak Kapolres Bogor, Polsek Cisarua, Megamendung yang udah banyak membantu saya, membantu keluarga kita. Itu aja Ibu. Oke. Bu Siti, ini kan Ridwan masih SMK ya Bu ya? Tapi sebetulnya Ridwan sempat cerita nggak sih cita-cita Ridwan ini nanti setelah lulus mau jadi apa, terus kemudian mau sekolah apa lagi ke depannya? Iya Ibu, dia punya cita-cita karena dia ambil jurusan multimedia. Bahkan dia sempat sambil senyum ke saya, Ibu, Mama, ya kalau udah gede jadi seorang multimedia yang sukses katanya, karena ini jurusan yang dia mau. Tapi ternyata ya Tuhan berkehendak lain Ibu. Dia udah diambil duluan sama yang kuasa. Mungkin Tuhan lebih sayang sama dia ya itu. Baik Ibu Siti, semoga kita doakan ya, semoga almarhum ini husnul khotimah. Kami turut berduka yang sedalam-sedalamnya untuk pihak keluarga. Semoga keluarga juga diberikan ketabahan dan pelaku bisa dihukum gitu ya, setimpal dengan perbuatannya. Terima kasih Ibu Siti telah bergabung bersama kami. Selamat siang.
Ya pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda dengan salah satunya menghadirkan informasi ini ada aksi jenaka AKBP Condro Sasongko Kapolres Serang yang menjadi viral di media sosial. Apa itu aksinya pemirsa? Selengkapnya nanti akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Aksi jenaka AKBP Condro Sasongko Kapolres Serang menjadi viral di media sosial. Gaya kepemimpinannya yang khas dibalut tingkah laku lucunya saat turun ke masyarakat ini menjadikan dirinya sebagai idola baru di kalangan netizen. Beginilah gaya kepemimpinan AKBP Condro Sasongko yang menjabat sebagai Kapolres Serang saat terjun ke masyarakat di Kabupaten Serang, Banten. Aksi jenaka dan tingkah laku kocaknya sudah melekat menjadi ciri khasnya. AKBP Condro yang juga ditemani Wakapolresnya, Kompol Ali Rahman, nampaknya memiliki cara tersendiri untuk mendekatkan diri ke masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Selamat datang buat Kapolres Serang. Melalui program yang dibuatnya, yaitu Ngariung Iman, Ngariung Aman, kerap sekali menunjukkan aksi kocaknya, seperti mencoba keluar dari mobil melalui bagian jendela, mencoba gimik salaman tidak jadi, menusuk mata ala Sri Mulat, dan banyak aksi lainnya. Aksi-aksi kocak sang Kapolres pun kerap dibagikan melalui akun resmi Polres Serang. Berbagai kegiatan turun ke masyarakat juga kerap dibagikan dengan balutan aksi kocaknya. Bahkan setiap Jumat, Kapolres Serang ini kerap membagikan makanan, membantu masyarakat yang kekurangan air bersih, dan banyak lagi. Sehingga dirinya menjadi trending dan idola baru bagi netizen. Dari Serang, Banten, Siti Ma'rufah, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang aksi jenaka sang Kapolres, saat ini kita sudah bergabung bersama Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko. Selamat siang, Pak Kapolres, apa kabar? Selamat siang, apa kabar? Oke, baik. Pak Kapolres, saat ini jadi idola baru, Pak. Sadar tidak Bapak jadi idola netizen nih karena aksinya yang lucu dan viral di sosial media? Baik, terima kasih Mbak atas dukungan para netizen dan masyarakat semuanya. Ini semata-mata buat mereka semua dan kebaikan kita bersama. Jadi gimana nih Pak jadi idola baru? Ini kira-kira awal mulanya kenapa bisa gitu, sempat nanya nggak sih ke masyarakat? Jadi mungkin awalnya karena kegiatan kita yang kita expose Mbak, kegiatan rutin yang kita expose, saya juga nggak menyangka akan menjadi viral seperti ini. Yang jelas itu adalah bawaan orok Mbak, bawaan saya dari lahir sudah seperti itu. Jadi nggak bisa dirubah. Oh, jadi lucu sejak bayi begitu ya Pak? Iya, sejak bayi udah lucu Mbak, siap demikian. Pak, ini kalau di video suka pakai belangkon, kok ini nggak pakai belangkon? Kenapa pakai belangkon? Ini Mbak belangkonnya karena kepala saya kalau pakai belangkon terus jadi masuk angin ini Mbak, nggak ada rambutnya ini Mbak. Waduh. Iya ya. Tapi Pak Condro ngerasa Pak Condro lucu. Ya sampai dengan saat ini saya nggak merasa diri saya lucu Mbak, tapi alhamdulillah kalau masyarakat menilai saya lucu. Mudah-mudahan nggak menyaingi aktor-aktor pelawak yang lainnya Mbak. Demikian Mbak. Nah ini ada yang khawatir nggak beralih profesi ini nanti kalau saking lucunya ini ngalah-ngalahin Sri Mulat ini jangan-jangan nih. Jangan Mbak, itu semua adalah semata-mata untuk menyampaikan program kerja pimpinan kami agar diterima langsung oleh masyarakat dan masyarakat nggak kaku menghadapi kita. Demikian Mbak.
Oke, ini kan kayak Sri Mulat banget. Ada tokoh Sri Mulat khusus nggak yang kira-kira jadi contoh atau inspirasi dari Pak Condro? Yang jelas sampai saat ini ya inilah diri saya sebenarnya, Mbak. Saya nggak meniru yang lain. Mungkin saya sering nonton sinetron dulu atau TV, sehingga apa yang saya lakukan ya semata-mata spontan saja di masyarakat. Sekaligus mengenalkan program-program kita sehingga masyarakat nggak kaku memberikan masukan pada kita. Demikian, Mbak. Tapi Pak, ini kan gaya kepemimpinan yang lucu begini, apakah sejak menjadi Kapolres Serang kah, atau sejak dulu mungkin masih pendidikan, sama senior juga lucu nggak kira-kira nih tingkahnya Pak Condro? Mungkin sejak saya masuk di pendidikan akademi kepolisian saya sudah mempunyai bakat itu, Mbak. Yang itu kemudian saya aplikasikan pada saat saya menjadi Serang. Demikian, Mbak. Oke. Nah, biasanya nih Pak, kalau polisi itu kan serius gitu ya, ada wibawanya gitu. Kalau lucu-lucu kayak gini nggak takut ditanya wibawanya kemana Pak Kapolres? Ya, jadi kita kan yang kita hadapi siapa dulu, Mbak? Kita kan menghadapi masyarakat. Tentunya dengan gaya-gaya seperti itu, insya Allah akan diterima langsung oleh masyarakat, dan masyarakat nggak kaku menyampaikan apa yang menjadi aspirasi, kritikan, masukan, dan saran. Sehingga suasana pada saat kegiatan Ngariung Iman dan Ngariung Aman itu menjadi cair. Demikian, Mbak. Baik, tapi pernah nggak dapat teguran mungkin dari atasan atau pimpinan dengan tingkahnya Pak Condro seperti itu, gayanya? Teguran pasti, Mbak. Teguran dalam arti agar kegiatan tersebut ditingkatkan dan kita semakin dekat dengan masyarakat. Demikian, Mbak. Baik. Nah, kalau membedakan Bapak ini, Pak Condro ngomong serius dan nggak serius ini gimana nih, Pak? Ya, nanti pada saat Mbak kesini wawancara dalam waktu yang berbeda, tentunya terkait dengan pengungkapan perkara pasti berbeda dong cara penanganan kita. Demikian, Mbak. Siap. Baik, siap. Jadi kita harus datang dulu ya untuk membuktikan langsung melihat ya ini Pak Condro satu orang apa dua orang ini gitu ya. Ya, demikian, Mbak. Siap. Oke, berarti ini memang hanya untuk ke masyarakat begitu ya Pak, edukasi. Baik. Tapi sebetulnya gimana, Mbak? Ya, tapi sebenarnya Pak Condro ini memang apa ya? Mungkin memang suka melihat komedi kayak gitu-gitu, atau ada inspirasi nggak mungkin sering, karena memang ini gaya kepemimpinannya ya. Jadi kalau misalnya masuk ke masyarakat memang setiap malam harus mencari dulu nih sumber-sumber kekonyolannya atau jenaka apa lagi nih yang akan disajikan gitu, atau pure murni aja alami begitu apa yang ada di lapangan kemudian jadi bahan lucuan Bapak gitu. Jadi kegiatan kita itu sebenarnya nggak direncanakan, Mbak, spontan terkait dengan pergelaran cepat anggota kepolisian di tempat kejadian perkara maupun permasalahan di masyarakat. Jadi begitu ada masyarakat menyampaikan, Pak, di sana ada kekurangan air, kita langsung datang. Pak, di sana ada penerangan lampu jalannya tidak maksimal, kita langsung datang. Pak, di sana panennya tidak maksimal karena pupuknya langka, kita langsung datang ke lokasi. Demikian, Mbak. Jadi bukan karena kegiatan itu direncanakan atau ada rengget sebelumnya. Demikian, Mbak. Oke, tapi kalau respon dari masyarakat nih melihat gaya kepemimpinan dari Bapak begitu yang lucu dan nampaknya ingin merangkul banyak masyarakat biar nggak takut menyampaikan aspirasi. Setahu Bapak, ini masyarakat responnya bagaimana? Ada yang benar-benar sampai ketawa, ngerasa akrab banget juga nggak ke Pak Condro? Ya, Mbak, jadi kegiatan kita sekarang, kegiatan saya secara pribadi jadi terbatas. Karena dimanapun saya berada selalu orang minta foto, Mbak. Yang jelas itu akan semakin mengakrabkan kita sehingga... Artis ya, Pak ya? Ya. Ya. Oke, ini jadi followers nambah nih Pak. Saya lihat kemarin pada saat saya jadi Kapolres Serang itu masih ada 2.000 ya. 2 bulan saya berjalan, sekarang kalau nggak salah di posisi 180.000. Wah, luar biasa. Ada rencana nggak Pak pengen ikutan stand up komedi gitu? Jangan, Mbak, itu mengambil rezeki orang lain. Biarlah saja menjadi Kapolres Serang saja. Terima kasih. Loh, siapa tahu itu rezeki Bapak loh. Siap. Nanti nunggu Mbak datang ke sini aja, datang ke Polres Serang. Apakah saya lucu beneran atau pura-pura lucu kan gitu, Mbak? Siap. Oke. Baik, jadi ini sekarang followers sudah banyak. Ini saya curiga nih bentar lagi jadi selebgram ini Pak Condro nih. Enggak, Mbak, itu memang diluncurkan melalui program kita di akun resmi kita, Mbak. Pun kalaupun ada warga lain yang mengambil video kita dan diaplikasikan, monggo silakan, enggak apa-apa. Oke.
Sempat juga nggak mungkin di media sosial saking populernya Pak Condro ada yang request untuk bikin konten apa gitu atau gimana gitu Pak, yang lucu-lucu ada nggak? Ya ini yang pertama TV One Mbak, TV One yang pertama kali meminta saya untuk live ini hari ini. Iya, demikian. Oke. Baik, terima kasih Pak AKBP Condro Sasongko, Kapolres Serang. Sehat selalu Pak Condro, terus lucu ya Pak. Dipertahankan ya Pak ya. Nggak dari bayi sampai sekarang, tapi nanti sampai tua juga lucu ya Pak. Salam presisi Pak Condro. Baik, terima kasih Pak, sehat selalu. Sehat selalu. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, sempat dilaporkan hilang seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat ditemukan tewas terkubur di pemakaman suku Koto di Corong. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan sadis malang tersebut. Setelah beberapa lama melakukan pencarian, tim SAR akhirnya menemukan NK di areal perkebunan di pemakaman suku Koto di Corong, Pasaka Lombang, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. NK ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jasad gadis penjual gorengan ditemukan terkubur di tanah sedalam 40 cm. Petugas gabungan tim SAR TNI dan Polri selanjutnya mengirim jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Padang untuk keperluan otopsi. Sejak lulus SMP, korban memilih tidak melanjutkan sekolah namun berniat membantu orang tuanya mencari rezeki dengan menjajakan pisang goreng keliling kampung. Usai diotopsi, korban selanjutnya dimakamkan di pemakaman suku Koto di Jorong, Pasaka Lombang, Nagari Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Sampai saat ini kita sudah melakukan olah TKP dan memeriksa 4 orang saksi dari keluarga korban dan juga pihak yang terakhir melihat korban berjualan keliling Nagari. Untuk dari Satreskrim Polres Padang Pariaman sampai saat ini kami belum menetapkan tersangka. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, penyelidikan berdasarkan keterangan saksi dan juga fakta-fakta yang kami temukan di lapangan. Petugas kepolisian Polres Padang Pariaman saat ini masih melakukan penyelidikan dan juga menunggu hasil autopsi. Dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui kronologis kejadian mengenai gadis penjual gorengan ditemukan tewas, pemirsa, kami sudah tersambung bersama dengan orang tua korban, Ibu Herli Marlina, dan kakaknya Rini Mahyuni. Selamat siang Ibu Herli dan juga Kak Rini. Selamat siang Ibu Herli dan Mbak Rini. Selamat siang. Oke, Ibu Herli, Mbak Rini dan juga keluarga, pertama kami sampaikan turut berduka cita atas peristiwa yang dialami oleh keluarga. Tapi mungkin Bu Herli atau Mbak ini juga bisa cerita kronologis kejadian yang diketahui oleh pihak keluarga, sebetulnya ceritanya seperti apa, Ibu? Oke, kami akan menceritakan kejadiannya adik saya Mbak Ramania. Hari Jumat, biasanya nih hari Jumat menjualan. Terus dia keliling dari rumah ke tempat biasa dia jualan. Dari Basaban Pertamina, kereta api, terus ke Pasar Juha. Terus biasanya dia pulangnya paling lambat jam 6, paling enggak jam 7, setengah 7 maghrib. Dan ibu saya yang bernama Eli bertanya kepada saya, kenapa adikmu belum pulang? Begitu jawabnya. Terus saya jawab,
Nia belum pulang gitu. Terus kami telepon tetangga sebelah sama orang yang punya jualan. Saya tanya, ada nampak Nia, lihat Nia gitu, sama orang yang jualan yang punya gitu. Terus tetangga saya ini bertanya, kok Nia belum pulang, biasa sudah pulang gitu. Terus kita telepon juga kan teman-temannya gitu. Teman-temannya juga nggak tahu ke Nia nih kenapa belum pulang kan. Terus jam 10:11 kami mencari si Nia dari dia tempat jualan, di mana dia jualan biasa. Kami tanya dan orang menjawab, orang di sekitar situ sudah pulang dari jam 4 atau jam 5 gitu. Dan kita terus mencari sampai ke Pasar Benteng, Pertamina, terus Pasar Surau, Pasar Juha, sampai ke Kayu Tanam gitu. Dan tempat kejadian itu kita sudah mencari gitu. Sudah mencuri gitu. Dan kami tidak ada mendapatkan hasil gitu, hasilnya nihil. Dan kita sampai jam 3 mencari korban gitu. Sama ketua pemuda dan Pak Pencinta gitu. Dan esok paginya kita menemukan barang korban gitu. Dan berserakan di semak-semak gitu Pak. Di tempat lokasi. Tempat kejadian. Baik. Mbak Rini, artinya pencarian masih terus dilakukan di hari keduanya begitu, dan keluarga sendiri yang menemukan di lokasi tempat almarhumah ini kemudian dikubur sama pelaku. Ditemukan korban itu di hari ketiga kita menemukan si korban gitu. Dan kami hari Sabtu itu tetap mencari si korban gitu. Dan kita membuat kelompok untuk memencari gitu. Sama tim SAR. Kalau dari pihak keluarga ada menaruh kecurigaan ke siapa mungkin yang dikenal? Ada namanya si Boyong. Yang kita tahu orang yang terakhir melihat Nia itu di dekat kuburan gitu, dekat kuburan. Namanya Pak Bujang gitu, melihat Nia terakhir. Bapak pasan sama Nia ke atas, dia ke bawah gitu. Sudah itu para Bujang. Itu baik, Mbak Rini, Bu Herlina, tapi sebelumnya pernah ada cerita nggak korban ini kepada keluarga, mungkin ada permasalahan begitu, atau ada orang-orang yang dicurigai mungkin sebagai pelaku? Tidak ada, Bu. Tidak ada kesakitan, Bu. Tidak pernah kita mencurigai orang-orang sekitar. Tidak pernah. Dan sebelum kejadian ya juga bercerita kalau badannya nggak enak badan, nggak enak badan gitu. Kita akan mimpi. Dan sebelum Nia ditemukan, pas malam minggunya
Rini bermimpi kalau Nia ini minta tolong ke Rini, kalau Rini tolong Nia aja. Terus Rini bilang, sini ya, ke sini ya Nia, ke sini. Terus kata Nia, nggak bisa, gelap katanya. Gitu. Oh, gelap. Baik. Dan dalam tamak-tamak gitu. Dalam tamak Kalau buka, dari gitu. Kalau sosok korban di mata keluarga, ini sebetulnya sehari-hari sosok yang seperti apa Ibu dan Mbak? Sosoknya seperti orang baik kok, pilih membantu orang tua gitu, orang gitu. Bantu orang tua mau kuliah. Dan uang jualannya itu dikumpulkan untuk membeli laptop gitu, untuk kuliah dia, untuk biaya kuliah. Dan ya ini tak pernah cerita yang aneh-aneh. Gitu. Baik. Dan Ibu orangnya Rini, ceria. Kalau Jawa di baik balas Ibu Jawa. Rini, Ibu Herli. Ya, Jawa. Terima kasih banyak Ibu Rini dan juga Ibu Herli. Kami juga mendoakan agar almarhumah ini husnul khotimah. Semoga pelaku segera ditangkap atau diadili seadil-adilnya. Semoga keluarga juga diberi ketabahan. Terima kasih. Selamat siang Mbak Rini, Ibu Herli. Baik, pemirsa, ribuan warga saling berdesakan berebut sawer uang tunai dan hadiah di acara udik-udikan yang digelar Bos Batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang sesaat lagi. Anda kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ribuan warga saling berdesakan berebut sawer uang tunai dan hadiah kipas angin hingga kulkas di acara udik-udikan yang digelar Bos Batik di Pekalongan, Jawa Tengah. Dan untuk menghindari adanya korban, pihak kepolisian akhirnya menghentikan acara tersebut. Beginilah suasana ribuan warga yang saling berebut uang. Tidak pandang usia, muda, tua, anak-anak, pria, wanita ikut berdesak-desakan berebut uang logam dan uang kertas yang dilempar pengusaha batik Pekalongan. Bahkan kertas yang berisi tulisan hadiah door prize menjadi sasaran warga. Ubaidillah, pengusaha batik yang menggelar acara ini tidak menyangka antusias warga begitu tinggi. Kegiatan udik-udikan ini dilaksanakan pada Jumat 6 September 2024. Sebelumnya diumumkan lewat media sosial. Yang tersebar di sosmed ini 35 juta, betul nggak Pak? Enggak sih. Cuman itu sosmed kan biasa sih dikumpul-kumpulkan kok. Oke. Sekitar 15. Tapi ada door prize-nya. Apa aja itu Pak? Ya, kulkas, kipas, sama magicom. Ribuan warga nekat berebut dan berdesak-desakan tanpa menghiraukan keselamatan. Karena kondisi sudah tidak kondusif, acara yang ternyata belum berizin ini langsung dihentikan polisi agar tidak menimbulkan korban jiwa. Kita himbau ke Sohibul Hajat, Saudara Ubaidillah ini untuk ditunda karena kita melihat ada resiko yang besar karena jumlah massa yang banyak. Tapi yang bersangkutan khawatir kalau nanti rumahnya diamuk massa, sehingga ya sebagian sudah dibagikan. Acara udik-udikan sendiri memang biasa dilakukan warga di Pekalongan, Jawa Tengah sebagai wujud rasa syukur. Pengusaha batik Ubaidillah dan Fitri Handayani tidak tanggung-tanggung telah menyiapkan hadiah dan uang total puluhan juta rupiah atas rasa syukur anak pertama yang lahir di bulan Februari lalu bisa berjalan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Edi Mustafa, TV One mengabarkan.
Ya, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana antusiasme warga yang ikut udik-udikan atau sawer uang dari Bos Batik Pekalongan, kita langsung terhubung dengan Ibu Fitri Handayani yang menggelar acara sawer sebagai bentuk syukur anak pertamanya bisa berjalan. Selamat siang, Ibu Fitri. Iya, siang, Kak. Baik, Ibu Fitri, seperti apa kondisinya saat itu di acara udik-udikan ini? Seberapa banyak antusias warga pada saat itu? Ya, warganya itu di luar ekspektasi kami ya, Kak ya. Maksudnya kayak rame banget lah pokoknya, sangat rame. Oke, waktu itu kira-kira ada berapa orang, tahu nggak? Aduh, itu kayaknya kalau dihitung ya puluhan ribu ya. Pokoknya rame banget soalnya emang mungkin antusias warganya ya yang ingin mengikuti acara tersebut gitu loh. Baik, tapi memang acara ini tuh terbuka kan untuk umum atau sebelumnya sempat digembar-gemborkan begitu, jadi warga-warga pada berdatangan. Estimasinya tadinya mau berapa orang saja Ibu untuk acara ini? Ya, jadi ini tuh saya jelaskan dulu, untuk acara ini kan harusnya kan emang tasyakuran 7 bulan kelahiran anak ya Kak ya. Nah, dari saya sendiri tuh saya ngepostnya itu di WA pribadi saya. Nah, entah gimana ceritanya kok kabar tersebut kok bisa tersebar sampai ke ranah medsos gitu loh. Padahal dari saya pribadi, dari keluarga itu nggak ada yang ngepost kayak di sosmed, kayak di Facebook, di IG itu enggak. Tapi kok di sana kok banyak tersebar berita kayak gitu. Nah, itu mungkin jadi warganya antusias buat datang sini, apalagi sampai ada yang menyebutkan nominalnya itu, padahal dari kita sendiri juga kita nggak pernah nyebutin nominalnya ada segitu gitu loh. Nggak ada, maksudnya nggak nyebutin segitu nominalnya gitu. Oke, memang yang sempat beredar nominalnya ada berapa, dan yang sebetulnya disiapkan oleh keluarga nominal untuk sawer uangnya ini berapa sih, Bu Fitri? Kalau yang beredar di medsos itu, aku baca beritanya itu ada yang bilang 35 juta. Nah, kalau dari sini itu kita ya mungkin sekitar 30 itu sama door prize-nya. Kan kita menyediakan door prize juga ya, kayak kulkas, kayak elektronik gitu. Nah, itu mungkin keseluruhannya ya memang segitu 30-an, tapi nggak tahu jelas pastinya itu berapa. Itu kita sendiri juga kurang paham, soalnya kan emang kita nuker uangnya kan kayak nggak langsung gitu loh. Baik, tapi sebelumnya apakah sudah koordinasi juga dengan pihak kepolisian mungkin sebelum membuat acara sawer uang ini? Sudah Kak, kita juga sudah izin ke kepolisian sini, dan juga pas acara tersebut juga kita didampingi sama Pak polisinya sendiri. Nah, di situ itu bukan dibubarkan ya Kak ya, ini aku meluruskan, di situ bukan dibubarkan, cuma ya emang sudah disebar semua. Nah, kita berhenti gitu, memang sudah selesai, nggak dibubarkan itu enggak. Soalnya di sini juga ada Bapak polisinya sendiri yang mendampingi gitu loh. Oke, ini kan yang hadir luar biasa rame ya, sampai puluhan ribu gitu kurang lebih yang hadir untuk ikutan acara sawer uang ini. Tapi sempat dengar kabar nggak jalannya sawer uang mungkin ada berlangsung tidak kondusif, atau mungkin ada yang luka-luka yang didapatkan oleh Bu Fitri, bagaimana? Kalau dari sini, maksudnya setahu kami itu tidak ada korban yang luka-luka, itu tidak ada. Tapi memang ada yang pingsan, tapi dari pihak keluarga sudah kita langsung bawa ke rumah sakit terdekat, sudah kita suruh ronsen juga, dan hasilnya itu tidak ada patah tulang atau apapun yang berbahaya, itu enggak. Maksudnya enggak ada yang sampai kayak gitu Kak. Jadi sudah aman, sudah clear semuanya sih masalahnya. Bu Fitri, apakah acara ini memang biasa dilakukan di tempat Anda atau di keluarga Anda? Jadi kalau di sini itu ya, kalau misalkan ada syukuran gitu, emang tradisinya itu kayak sebar uang gitu, kayak maksudnya kayak udi-udian gitu, sebagai sebagai selamatan gitu. Kalau di sini itu bahasa Pekalongannya itu ya kayak gitu, udi-udian. Biasanya kayak acara 7 bulan kehamilan, terus kemarin juga ada syukuran anak pas 40 hari, itu juga kita juga ada udi-udian seperti itu. Nah, dari saya sendiri juga sebelumnya juga ada udi-udian,
Nah, nggak tahu kenapa kok yang ini kok pas viral gitu loh, Kak. Maksudnya kita juga nggak berekspektasi sampai orangnya ribuan kayak gini, kita juga nggak kayak gitu. Maksudnya nggak tahu gitu kalau bakalan ramai seperti ini gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Fitri sudah berbagi cerita di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga sehat selalu. Selamat siang. Iya, siang. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang remaja putri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini menghilang usai pamit keluar rumah menggunakan sepeda motor untuk antar makanan kepada pacarnya. Sejak 20 Agustus 2024 hingga saat ini, korban tak diketahui keberadaannya. Keluarga khawatir anaknya menjadi korban kejahatan. Kepergian Nia Asifa tanpa jejak membuat orang tua gadis berusia 19 tahun itu sangat cemas akan keselamatan putri mereka. Tunih, ibunda Nia Asifa tidak henti-hentinya menangis dan berharap Nia segera pulang ke rumah dalam keadaan baik-baik saja. Remaja putri warga Kampung Kepuh, Desa Sukaringin, Kecamatan Sukwangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikabarkan hilang usai berpamitan pergi ke kontrakan pacarnya yang baru saja dikenal melalui jejaring sosial media. Tanggal 20 Agustus 2024, korban keluar rumah membawa sebuah sepeda motor dan hingga saat ini keberadaan korban tak lagi diketahui. Nia Asifa memiliki ciri kulit putih, rambut pendek, berperawakan kecil. Diakui keluarga sebelumnya tidak pernah pergi jauh dari rumah. Korban yang hilang tanpa kabar membuat keluarga khawatir dan cemas karena takut anak putrinya itu menjadi korban kejahatan. Katanya mau cuma ngantar makanan gitu ke kontrakan dia. Terus itu sejak dia ngantar makanan itu, terus WA sama saya ngasih kabar, cuman kalau saya telepon nggak diangkat gitu, cuman WA aja kita gitu. Kadang-kadang kalau kita WA nggak dibalas sama dia gitu. Jadinya kita kan khawatir, saya pengen dengar suara dia gitu, apalagi kalau video callan dah. Saya kalau misalnya dia ngasih kabar gini-gini mas saya, mama telepon saya diangkat sama dia dengar suara dia, saya kan nggak wasap, nggak panik itu, nggak cemas deh sama dia. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak Polsek Tambelang Bekasi pada 27 Agustus 2024, tepat sepekan kepergian Nia tanpa kabar. Pihak keluarga juga berupaya mencari Nia Asifa dengan menyebar foto dan biodata Nia di media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Suryo Daryono, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sudah ada rekan Hilda Ramadanti di rumah keluarga Nia Asifa yang hilang tanpa kabar sejak 20 Agustus lalu setelah pamit dari keluarga mengantar makanan pada pria yang baru dikenalnya dari Facebook. Hilda, silahkan dengan informasi terbaru dari sana. Ya baik, selamat siang Putri, Vena, dan juga pemirsa. Betul sekali, sudah sebulan lamanya Nia Asifa, gadis berusia 19 tahun, tepatnya yang berasal dari Kampung Kepuh, Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sudah menghilang. Diduga Nia ini menghilang dikarenakan setelah mengantar makanan ke kontrakan pacarnya. Namun bagaimana kronologi lengkapnya, kami sudah bersama dengan ibunda dari Nia Asifa. Selamat siang Ibu. Siang. Ibu, boleh tolong dijelaskan sedikit nggak Bu kronologinya bagaimana sehingga Nia Asifa ini belum kembali hingga sampai saat ini? Ya, tadinya awal ya karena dia mau cari kerjaan, mungkin karena lelaki ini mau janjiin dia kerjaan gitu. Jadi saya nggak tahu ya, tiba-tiba akhirnya seperti ini gitu. Ya, saya juga tadinya percaya sama lelaki itu gitu. Sama lelaki itu ya, saya sudah percaya sama dia sepenuhnya, kelihatannya baik sama keluarga saya, sama anak saya. Saya juga nggak tahu akhirnya begini, nggak ada kabar berita dari dia gitu. Saya cuma pengen tahu aja kabar anak saya di mana, atau mas saya udah dapat kerjaan juga nggak apa-apa. Pokoknya saya pengen tahu keberadaan anak saya di mana. Tolong lelaki ini ya terbuka pintu hatinya mau mengembalikan anak saya kembali
Ya, maaf. Saya berharap banget anak saya bisa pulang kembali seperti sedia kala. Mohon banget, saya mohon bantuannya. Atau mungkin ada kesalahan saya karena saya menentang hubungan dia. Mohon, kalau misalnya emang dia kembali lagi, saya akan restui hubungan dia. Mudah-mudahan ini sesuai harapan saya. Dia sehat di mana-mana, dan dalam lindungan Allah, sehat baik-baik saja, dan bisa kembali pulang ke rumah. Ibu, lantas bagaimana hingga sampai saat ini kan Nia Ashifa ini belum kembali ke pelukan Ibu dan juga Bapak ya. Perkembangan dari pihak kepolisian ini seperti apa, Bu? Apakah ada perkembangan lebih lanjut semenjak dari pelaporan Ibu saat itu atau bagaimana? Ya, sementara belum ada perkembangan apa-apa sih. Waktu itu saya udah menghubungi polisi, udah bikin laporan, terus saya hubungi tapi belum ada perkembangan apa-apa. Karena HP-nya gitu nggak bisa dihubungi, nggak aktif sama sekali, gitu. Apakah dari pihak kepolisian juga sempat menjanjikan Ibu akan menemukan putri Ibu atau bagaimana, Bu? Ya, memang sih seperti itu, tapi karena saya disuruh selalu menunggu, ya nggak apa-apa, saya tunggu sampai sekarang. Ya mungkin mudah-mudahan anak saya bisa ketemu suatu saat, atau bisa pulang sendiri, atau misalnya dia mudah-mudahan diketemukan sama polisi. Mudah-mudahan itu harapan saya. Ya semoga mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan polisi dalam mencari anak saya. Lalu untuk kepribadian dari Nia Ashifa ini sendiri, Bu, bagaimana, Bu? Ketika dia di rumah bersama Ibu dan juga Bapak berserta adiknya, seperti apa? Anaknya mah baik ya, cukup baik sama orang tua. Cuman kayak apa, dia selalu bertekad gitu, punya tekad yang luar biasa. Saya nggak tahu dia seperti apa. Pokoknya itu punya tekad yang luar biasa yang saya nggak tahu. Pokoknya di hati dia itu berpikir atau gimana, nggak apa-apa, saya nggak tahu ya. Yang jelas dia anaknya baik sama orang tua, berbakti sama orang tua. Dan mungkin saya nggak tahu ya, itu pikiran dia gimana, saya nggak tahu. Pokoknya dia tuh selalu ingin membantu orang tua, membahagiakan orang tua, itu aja. Tapi sebelum Nia pergi, Bu, apakah memang ada sedikit komunikasi yang tidak baik antara orang tua, Ibu, Bapak, dan juga Nia Ashifa? Iya, sempat seperti itu saya karena menentang hubungan dia sama lelaki ini. Saya sempat tentang karena saya ya mungkin nggak setuju dia terlalu jauh, karena ingin merantau ke luar kota kerja, saya juga nggak mau. Mungkin karena itu sempat saya benar ada cekcok waktu dia pergi. Dan saya juga nggak tahu ya akhirnya jadi begini, seperti ini. Saya juga nggak bakalan menyangka seperti ini gitu. Dikira cekcok biasa, ternyata ini sampai berlarut-larut gitu, sampai ke kepolisian. Saya juga nggak nyangka banget gitu bisa seperti ini gitu. Dikira ini cuma cekcok antara anak sama orang tua, dikira saya gitu. Ternyata seperti ini gitu. Akhirnya saya juga nggak nyangka banget, ya Allah, bisa berlarut-larut seperti ini gitu. Sampai mau sebulan lebih gitu, dia belum ada kabar sama sekali. Saya udah cari kemana-mana, tapi belum juga ketemu gitu. Setidaknya dia ngabarin lah ya keadaan dia gimana gitu, supaya hilang kekhawatiran saya gitu, sama anak, sama dia gitu. Pengen banget saya juga, pengen tahu keadaan dia gimana. Syukur-syukur biar sehat di mana-mana gitu, biar sehat selalu di mana-mana itu. Semoga Allah ngelindungin dia terus gitu, biar dijauhkan dari orang-orang jahat anak saya, ya Allah. Itu aja. Bu, kalau boleh tahu sosok prianya yang mendekati Nia Ashifa ini seperti apa, Bu, kepribadiannya, Bu? Saat bertemu Ibu, Bapak, dan juga keluarga yang lain, bahkan tetangga juga seperti apa, Bu? Ya, orangnya emang baik. Senilai baik orangnya, baik sama anak saya, sayang, tulus sama keluarga saya, semuanya. Saya juga nggak nyangka kepergian dia ini, atau misalnya karena lelaki itu saya juga nggak tahu, atau misalnya kemauan anak saya juga nggak tahu. Soalnya komunikasi saya itu
udah terputus gitu, kagak komunikasi lagi. Juga dia bilang nggak pamit mau pergi, enggak, itu cuman alasan mau ngantar makanan aja gitu ke kontrakannya gitu. Lalu untuk pertanyaan terakhir Bu, kira-kira apa harapan dari Ibu dan juga Bapak untuk Nia Ashifa? Siapa tahu Nia Ashifa menonton saat ini yang mungkin sedang lagi bekerja sekarang, sudah mendapatkan pekerjaan di tempat yang lebih baik. Seperti apa Bu harapan Ibu dan Bapak? Harapan saya mudah-mudahan kalau emang benar dia kerja di mana-mana biar sehat selalu. Orang tua selalu mengharapkan dia pulang. Kalau memang itu jodoh pilihan dia, nggak apa-apa, saya restuin. Pokoknya dia pulang dengan selamat, yang sehat, baik-baik saja. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Mudah-mudahan biar ada hikmah kedepannya, berkah buat kami. Dan mungkin ini ujian buat kami. Mudah-mudahan saya terima dengan ikhlas. Pokoknya anak saya biar kembali biar sehat seperti semula. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga Nia Ashifa di luar sana mungkin sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi, sehingga bisa membawa kabar baik dan kembali ke pelukan Ibu dan juga Bapak beserta keluarga juga ya Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Nah, begitulah Putri Verna dan juga pemirsa bincang-bincang saya bersama juga dengan ibu dari Nia Ashifa yang memang hingga sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda kembali ke pelukan orang tua. Bahkan hingga sampai saat ini polisi pun masih belum bisa menemukan sosok ataupun seorang Nia Ashifa, gadis berusia 19 tahun yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Sementara demikian, Putri dan Verna kembali ke studio. Baik, kita doakan yang terbaik untuk keluarga. Terima kasih banyak Hilda Ramadanti atas laporan Anda dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Warga Kampung Baru RT 17 di Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan ini digegerkan dengan adanya penculikan anak usia 11 tahun oleh seorang pria yang menggunakan atribut ojek online. Ini. Abis ini. Inilah video CCTV milik warga yang memperlihatkan seorang anak berinisial KFA berusia 11 tahun, warga Kampung Baru, RT 17 RW 6, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, menjadi korban penculikan seorang pria yang menggunakan atribut ojek online. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu pukul 3 sore kemarin, saat korban bermain dengan kedua temannya di halaman Kelurahan Jelupang. Saat korban dan kedua temannya sedang asik bermain, tiba-tiba didatangi seorang pria yang menggunakan motor dengan atribut ojek online yang diduga merupakan pelaku. Modus pelaku dengan meminta tolong kepada korban dan kedua temannya untuk membantu membawa sebuah koper dengan diiming-imingi upah sebesar Rp20.000. Kedua temannya menolak, namun korban tergiur dan langsung ikut pelaku dengan membawa koper menggunakan motor. Kedua temannya pun menunggu selama 2 jam lamanya, namun korban tidak kembali lagi. Kedua temannya pun langsung ke rumah keluarga korban untuk menginformasikan bahwa KFH dibawa seorang pria. Keluarga pun panik dan langsung ke rumah RT dan RW setempat untuk meminta bantuan mencari korban. Selama 9 jam lamanya hilang, tiba-tiba ada warga yang melihat korban meminta tolong setelah dikembalikan pelaku. Warga pun sempat mengejar pelaku, namun tidak berhasil ditangkap. Alhamdulillah sudah melaporkan dan dapat kabar terbaru pas jam 12 atau setengah 1 dini hari bahwa anaknya sudah dipulangin, diturunkan di area jembatan musola dekat rumahnya. Saat ini kasus penculikan anak tersebut sedang ditangani Kepolisian Resor Tangerang Selatan. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggelar nonton bareng pertandingan kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia melawan Australia pada Selasa malam.
Kegiatan nonton bareng Timnas melawan Australia ini akan digelar di halaman Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini persiapan sudah dilakukan, diantaranya adalah menyiapkan panggung dan layar lebar berukuran 4x6 meter. Kegiatan nonton bareng ini pemirsa dilakukan untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia saat melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia. Kegiatan nonton bareng ini dimulai pukul 6 malam dan gratis untuk seluruh masyarakat yang hadir. Lalu bagaimana pemirsa suasana jelang laga antara Timnas Garuda melawan Timnas Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno? Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, ada Yohanes Leonardo yang sudah siap mengabarkan dari sana. Yohanes Leonardo, seperti apa pantauan Anda persiapan untuk nonton bareng yang mungkin juga akan digelar di sana? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat siang Putri, Vena, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa beragam persiapan telah berlangsung di sekitaran kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, di mana memang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada malam hari nanti pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini beragam mekanisme maupun juga teknis sudah dimatangkan oleh pihak penyelenggara, begitu diantaranya yang kami pantau dalam sini petugas-petugas yang nantinya akan bertugas untuk memberikan informasi ataupun juga mengarahkan para penonton juga sudah bersiaga di posnya masing-masing di setiap gate yang dijaga untuk kemudian nanti akan mengakomodir keperluan para penonton untuk masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lalu kemudian juga selain itu Pirsa, memang petugas keamanan baik dari tim gabungan kepolisian juga sudah bersiaga di sekitaran Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk memastikan bahwa jalannya pertandingan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini akan berlangsung dengan lancar, di mana seperti kita ketahui bersama bahwa tim nasional Indonesia ini akan berhadapan dengan tim kuat juga di Asia, yaitu adalah tim nasional Australia yang akan tampil pada malam hari nanti pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, pemirsa, asa Garuda ini tidak lantas pupus begitu, meskipun secara ranking FIFA begitu timnas cukup jomplang dengan posisi Australia yang selama ini dikenal sebagai raksasa di benua Asia. Namun meski demikian, memang di pertandingan pertama pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di zona Asia ini, Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi di Arab beberapa hari yang lalu. Kemudian di satu sisi, sementara itu The Socceroos atau Australia ini gagal meraih kemenangan setelah menelan kekalahan mengejutkan di tangan Bahrain di kandangnya sendiri dengan skor tipis 0-1. Namun meskipun posisi Indonesia yang saat ini dapat dikatakan cukup percaya diri dengan tampil hadapan 85.000 pendukungnya sendiri, meski demikian begitu, namun tim nasional Indonesia juga perlu waspada karena beberapa pemain tim nasional Australia ini merupakan pemain-pemain top yang juga bermain di kancah Eropa. Sementara demikian untuk persiapan terkini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, kembali ke studio. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Terjadi keributan antara ojek pangkalan dengan ojek online di Jalan Pasir Impun, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat. Gesekan terjadi diduga karena salah paham dan terjadi rebutan penumpang. Akibat kejadian tersebut, pemirsa, warga membuat baliho bertuliskan warga bebas memilih transportasi apapun, baik ojol atau opang maupun alat transportasi lainnya. Inilah video viral gesekan antara ojek pangkalan dengan ojek online di Pasir Impun, Kecamatan Mandala Jati, Kota Bandung, Jawa Barat. Keributan diduga karena salah paham sehingga terjadi rebutan penumpang. Ojek pangkalan tidak terima ojek online masuk ke wilayah Pasir Impun. Sekretaris Kecamatan Mandala Jati, Irman, mengatakan kejadian tersebut bermula ada ojek online yang masuk ke wilayah Pasir Impun. Namun menurut keterangan ojol, ia tidak tahu ada larangan untuk ojek online masuk wilayah Pasir Impun. Salah alamat menurut aplikasinya.
membelok ke arah ke Pasir Impun, dan dia juga langsung akan keluar lagi ke Jalan Nasution. Nah, di pangkalan ojek yang di Pasir Impun itu ojol dan penumpangnya ada ditarik oleh ojek pangkalan yang ada di sana, sehingga sampai dengan jatuh. Buntut dari keributan antara ojek online dan opang tersebut membuat warga, khususnya warga perumahan, merasa risih hingga membuat baliho bertuliskan warga bebas memilih moda transportasi apapun. Ya, warga di beberapa lokasi juga memasang terkait dengan kegiatan-kegiatan ojek pangkalan dan ojol. Mereka ingin semuanya bisa dimasuki oleh siapapun, karena memang semua warga juga berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak untuk dapat mencari nafkah dimanapun berada. Keributan antara ojek online dan opang tersebut membuat kepolisian dan TNI dari Koramil serta pemerintah kecamatan turun tangan. Mereka melakukan mediasi antara perwakilan ojek pangkalan dan ojek online untuk berdamai dan mencari solusi antara keduanya. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam rangka perayaan 3 tahun brand fashion Indonesia, Studio Tui, founder Studio Tui, Jos Acha dan Hani Kenisha menggelar fashion show di area Pondok Indah Mall. Menginjak usia 3 tahun pada 2024, Studio Tui mempersembahkan sebuah fashion show untuk menampilkan deretan koleksi terbaik dari Studio Tui sekaligus memperkenalkan koleksi terbarunya. Founder Studio Tui, Jos Acha dan Hani Kenisha menjelaskan makna di balik tema Unfolding Petals yang diartikan sebagai bunga yang bermekaran dan diharapkan dapat berkembang serta dipakai oleh setiap kalangan. Hari ini kita showcase 10 looks dan 10 SKU. Koleksi ini sebenarnya celebrate 3 tahun anniversary Studio Tui yang kita namakan Unfolding Petals, di mana kita artikan sebagai bunga yang bermekaran gitu. Nah, Studio Tui ini hari ini persis tanggal 7 September itu kita turning 3 years anniversary, dan hari ini kita celebrate di tempat yang memang cukup memorable dan sebenarnya momentum yang luar biasa, karena memang Pondok Indah Mall ini adalah tempat di mana kita buka toko pertama kita, dan sebenarnya tempat di mana ide pertama kali kita berdua bikin Studio Tui. Acha dan Hani berharap Studio Tui dapat terus berkembang di industri fashion Indonesia, memiliki banyak toko cabang serta dapat go internasional. Dari Jakarta, Faris Naufal, Trinugraha, TV One mengabarkan. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Vera Kitan, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.